Assalamualaikum guys, saya sudah Melana dan kali ini kita akan membahas soal Knet versus Seablings gitu ya, yaitu antara Knet melawan Citizen ASEAN yang berawal dari konsernya Day6 tuh yang menemakan graffiti di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini memang viral banget di sosial media sampai kasusnya aja bikin panas banget habis Day6 konser di Malaysia. Malah adanya rasisme ke warga negara-negara Asia Tenggara gitu ya, termasuk kita dan Malaysia. So, bagaimana ceritanya? So, let's begin the video guys. Konser Day6 di Kuala Lumpur, Malaysia sebenarnya berjalan sangat emosional. Tapi api mulai tersulut saat beberapa fans lokal melaporkan adanya perlakuan berbeda dari staff dan oknum fans dari Korea Mastering atau fansite yang datang jauh-jauh ke Malaysia. Laporan bermunculan di sosial media. Katanya ada oknum K-fans yang menduduki kursi yang bukan hanya menghalangi pandangan dengan kamera besar hingga sikap yang dianggap merendahkan fans lokal. Namun, bom waktu yang aslinya meledak saat muncul tuduhan rasisme. Ada dugaan instruksi dari oknum tertentu yang menyebut fans lokal itu berisik atau tidak tahu aturan hanya karena cara nikmati musik yang berbeda. Dan disinilah si Abdings mulai bersatu dan mereka merasa kami dibayar tiket yang sama di negaranya sendiri. Karena apa? Kami memerlukan seperti kelas 2 gitu. Ini rasis banget nih Bang. Orang Korea yang konservatif itu, yang memang rasis banget itu ya. Gua tahu sih kalau Chinese itu yang kaum konservatif itu yang bikin kaum konservatif Korea itu memang rasis banget gitu ya. Warga Korea itu rasis, tapi yang rasis itu yang kaum konservatif gitu. Berita ini sampai ke telinga Keynes di forum-forum besar seperti PAN dan Deku. Bukan minta maaf, respons mereka justru bikin tensi semakin tinggi. Banyak Keynes yang membela para fansite mereka dengan argumen yang dianggap rasis oleh fans Asia Tenggara. Mereka berargumen bahwa para fansite Korea yang dengan foto bagus gitu ya, foto bagus gitu ya. Grup tersebut bakal ya terkenal gitu ya. Bahkan ada komentar menyebutnya bahwa menonton konser di Asia Tenggara dianggap terlalu liar dan tidak estetik. Blink pun tidak tinggal diam. Mereka merubah standar ganda Guinness. Di Korea, fans internasional justru disuruh ikuti aturan kami. Tapi di saat Guinness ke luar negeri, mereka justru melanggar aturan setempat, seperti membawa kamera profesional di zona yang terlarang. Standar ganda itu membuat kaum konservatif Korea itu semakin tantrum gitu. Ya kalau emang liberal aja emang nggak rasis katanya. Jadi kenapa konflik ini begitu besar? Karena selama bertahun-tahun fans di Asia Tenggara merasa hanya dijadikan sapi perah. Kita punya basis massa yang terbesar, kita penyumbang view YouTube terbanyak, dan kita malah paling cepat menghabiskan tiket konser. Tapi seringkali kita mendapatkan perlakuan yang jauh berbeda dibanding fans di Korea atau Jepang. Kasus Day6 di Malaysia ini adalah puncak dari gunung es dari rasa frustasi yang sudah lama tertimbun. Dan istilah siblings, Southeast Asian siblings, akhirnya menjadi simbol persatuan antara fans negara kita, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga Vietnam untuk melawan narasi sekuritas tersebut. Konflik K-Next versus Siblings ini adalah pengingat keras bagi agensi K-pop. Dunia sudah berubah. K-pop bukan hanya lagi milik Korea Selatan saja, tapi milik dunia. Menghargai budaya lokal dan memberikan keadilan bagi semua fans tanpa memberikan paspor untuk harga mati. Day6 sendiri bukan mungkin tidak hanya bersalah dalam hal ini, tapi konser mereka yang akan diingat sebagai momen di mana fans negara Asia Tenggara mulai berani bersuara dan berkata, kami bukan sekadar sedang angka, tapi adalah bagian dari musik kami. So itulah Kenneth versus Seablings gitu ya, yang membuat warga konservatif Korea itu tantrum ke negara ASEAN.
Kalau pendapatmu, tulis komentar aja, masih banyak cerita menarik. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya sudah Melana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.